Nah, tadi Lewin ya, kalau kita anggapnya Lewin lah. Dia tuh bapak quality bisnis gitu ya. Di bisnis tuh ketika kalian ada ISO dan lain-lain gitu ya. Dan komunikasi, psikologis, dia bapaknya. Gitu ya. Nah, kemudian di komunikasi pun dia bapaknya gitu. Jadi, wah penemuan dia sangat-sangat oke. Mungkin kalau kalian baca tentang dia ya, itu bapak bisnis lah istilahnya tadi, si Lewin ini. Di segala bisnis manajemen itu dia yang apa ya istilahnya paling atas. Kemudian uh, Lazarsfeld atau Paul aja ya kita susah banget ngomongnya nih. Ini bapak psikoanalisis. Jadi uh, atau yang dapat disebut dengan Sigmund Freud. Jadi di psikologis tuh Sigmund Freud tuh udah wah terkenal banget deh gitu ya. Kalau kalian lagi ketemu orang yang punya jurusan psikologis ya, eh gue juga tahu tuh bapak psikologis kan Sigmund Freud ya. Gitu. Lu kok tahu gitu? Iya kan gue belajar di komunikasi bisnis gitu. Jadi sebenarnya di bidang psikologi sosial pun dia juga ahli di bidang matematika. Nah, itu dia ada sumbangan besar untuk komunikasi massa. Jadi memang khususnya untuk media massa. Nah, ini masuknya lebih ke media massa zaman dulu. Mungkin sekarang em, apa ya evolusi antara media massa menjadi digital dan sosial media. Nah, ini bapaknya lah istilahnya pengaruh dunia risetnya dia gitu ya. Ada mass media di mana kita bisa langsung sebar dari satu orang langsung banyak orang. Jadi gimana itu caranya? Nah, ini sama dia juga ada komunikasinya di situ. Seperti ini ya. Jadi satu orang bisa ke banyak orang langsung gitu. Seperti saya misalkan. Saya dapat dari profesor saya, kemudian saya ngajarin lagi kalian, kalian nanti mungkin akan mengajarkan lagi atau mungkin eh, yang seterusnya. Jadi nyambung, nyamber gitu ya istilahnya. Nah, dari sini pun, nah ada Karl Hovland nih. Jadi dia eksperimental psikologisnya. Jadi salah satu ilmuwan sosial Amerika ya yang mengadakan riset komunikasi. Jadi risetnya seperti ini ya, ada attitudes gitu ya. Jadi awalnya nih kita dari sini ada kognitif dari pemikiran kita, processing, emotif, emotion, sama behavior. Behavior itu eh, perilaku kita, gitu ya. Jadi dari kognitif, pikiran, emosi, dan sorry, emosi, terus kemudian eh, behavior kita, gitu ya, atau perilaku kita akan menjadikan attitude kita, gitu ya. Attitude tuh apa sih bahasa Indonesia? Saya juga lupa. Jadi eh, sopan santun lah, ya. Jadi dari orang tua mungkin udah pemikiran dari orang tua kita mengajarkan kita, emosi kita di rumah, kemudian kegiatan kita, nah, itu dapat menghasilkan attitude. Dari attitude dia udah menemukannya nih ya. Nah, itu adanya respons. Jadi dari yang ada dapatlah si respon-respon ini. Mungkin contoh ya, nggak semua orang itu suka sama si contohnya Ibu A gitu ya. Atau mungkin saya pun juga nggak semua orang suka sama saya gitu ya. Saya secara langsung ya kalau misalkan ini saya masih diteror nih jujur. Ini saya bilang eh, apa mahasiswa yang tugas akhir gitu mungkin saya udah bilang ya ini nilainya segini mau remedial gimana orang kampus juga udah ngunci mau gimana lagi gitu nilainya kok baru sekarang 3 tahun yang lalu gitu. Nah ini eh, komunikasinya gimana saya udah males apa mau jawab juga orangnya tetap aja terus menerus gitu dengan mungkin nelfon-nelfon gitu ya. Hmm, ya istilah diteror lah ya. Saya juga bingung, saya nanya.
eh, akademik juga nggak dibales gitu, karena mereka juga bilang ya itu tergantung ibu gitu. Nah, tergantung gimana nih, kampusnya juga udah ngunci kan, ya yang nilai yang itu juga udah dari website yang lama, saya juga lupa gitu gimana nih gitu. Nah, mereka tinggal komunikasikan sendiri ke si ini akademik gitu. Jadi kalian nih ya, saran saya komunikasikan ke dosen yang bersangkutan ketika lagi perkuliahan berlangsung. Jangan setelah selesai eh, dosennya udah bilang itu kalian perlu baru ketika udah butuh gitu ya, baru kalian baru kalian membicarakan lagi ke dosennya. Nah, jadi itu adalah komunikasi. Jadi perbaikilah komunikasi kalian dan attitude-nya. Saya pun jadi males bales karena ya udah zaman dulu gitu. Kenapa gitu? Saya pun kalau misalkan saya nggak lulus, saya biasanya mengulang perkuliahan. Bukan yang eh, kok baru nyariin sekarang. Gitu. Harusnya perkuliahan yang lama ya diulang atau ada semester pendek gitu seperti itu. Jadi ini adalah Carl Hopland di mana ada psikologis eksperimen. Jadi apa yang kita tabur ada respon dari orang lain. Nah, di sini secara nggak langsung ya, ketika nih contoh, kalian coba aja iseng, tapi jangan pakai muka, jangan pakai sosial media kalian lah, dan namanya gitu. Iseng aja, misalkan eh, nama sosial medianya anak kutu gitu ya. Nah, kalian marah-marah nih misalkan. Tapi marah-marahnya mukanya mungkin pakai masker kayak si doktif ya, gitu ya. Nggak kelihatan gitu, mungkin pakai topeng Spider-Man gitu. Nah, coba ngomel-ngomel. Ih, kalian tahu gak sih kayak gini, 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 gini. Wah, ntar pasti ada komen-komennya seperti apa. Jadi, sesuai dengan apa yang kalian bicarakan. Nah, disitulah dikaji. Oh, ternyata psikologis orang eh, menyumbang banyak ilmu komunikasi. Jadi, psikologis komunikasi ini bukanlah dari komunikasi bukanlah dari disiplin psikologis, tapi psikologis banyak menyumbang ilmu komunikasi. Tuh, mungkin ini teoritis banget ya, tapi setidaknya kalian harus tahu topik-topik ini gitu. Ketika nanti di bisnis, apa yang kalian tabur kan kalian tuai. Saya pun jujur di kantor ya kupu kerja pulang kepu-kepu lah, kerja pulang. Saya nggak terlalu banyak ikut drama kantor gitu ya, yang ini benci sama ini, yang ini sama ini gitu ya. Jadi saya lebih kayak ya udahlah, tutup, dapat uang pulang gitu ya. Kalau gaul gaul di luar, atau mungkin kalau kerja udah capek ya sebagai introvert ya, udah capek tidur gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya aja mengajar kalian misalkan biasanya saya ngajarnya jam 12, eh, beda mungkin jam sana 14, jam jam 2 gitu ya. Saya pas lagi makan siang gitu ya. Orang pada ngobrol, saya ngajar. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada perilaku di sosial atau masyarakat yang saya batasi. Jadi sebenarnya memang komunikasi ini kajiannya memang luas gitu pada masyarakat. Nah, secara lingkup gitu ya, psikologi komunikasi. Nah, ada 3 fungsi komunikasi gitu ya. Tadi aja mungkin kelas satu kelas, tapi mungkin ada juga yang satu sama lain yang nggak suka gitu. Atau mungkin kita masih memahami diri sendiri dengan orang lain berbeda, pemahamannya mereka berbeda gitu ya. Nah, di situ kita bisa tahu hubungan mereka dengan seseorang oke apa enggak. Nah, apakah mereka nggak suka sama sikapnya atau perilakunya, baik dari kita sendiri maupun diri mereka sendiri. Jadi, ada 3 fungsi: memahami diri sendiri dan orang lain. Oh, udah paham orangnya gitulah, Bu, gitu. Dan memamarkan hubungan yang bermakna. Jadi, oke nggak nih? Gitu. Ah, nggak usah lah.
nggak habis lulus kuliah juga nggak deket-deket banget gitu. Atau mungkin ya udahlah gitu. Atau mengubah sikap dan perilaku. Jadi bisa nih, misalkan contoh, saya dengan ibu saya sering berantem nih, padahal sepele. Mungkin saya nggak nyuci piring gitu ya. Mungkin saya taruh cucian gitu ya. Em, Ibu saya langsung, cuci tuh, kamu habis makan cuci piring. Siapa yang mau nyuci? Misalkan gitu. Nah itu sebenarnya ada eh, perilaku yang harus saya ubah. Oh, habis makan saya harus langsung cuci piring. Agar ibu saya tidak marah. Ada hubungannya di situ. Oh, harus kita komunikasikan. Bu, saya capek bu habis pulang kerja, cuci piringnya nanti ya. Saya mau istirahat dulu, nanti mungkin besok pagi saya cuci sebelum berangkat kerja. Nah, itu ada komunikasi yang, oh iya nak. Jadi agar ibu tidak marah. Gimana caranya? Kita komunikasikan. Di sini sebenarnya adalah 3 fungsi utama dari komunikasi. Sebenarnya ada psikologisnya juga kan di situ, dimana kita komunikasikan, gitu ya. Seperti tadi ya, contohnya nilai. Saya udah komunikasikan ke kalian, kalian udah oke kan? Bu, kok nilai saya segini? Oh, kuis kalian nilai sekian-sekian. Oh iya Bu, boleh nggak? Saya remedial. Mungkin nanti ya setelah UTS saya share semua nilainya yang setelah UTS. Nih ada yang mau remedial siapa? Soalnya nanti pas UAS udah nggak bisa diubah ya setelah UAS. Iya, atau mungkin kalian ada yang gimana nih? Bu, kok saya nilai gini? Ini nih nilainya karena saya kan udah langsung mungkin Excelnya saya langsung share di kelas gitu. Di WhatsApp agar kalian mengetahui oh temennya emang kayak gitu dia nggak ngerjain gitu. Kalaupun saya disalahkan gitu ya. Ih ibunya apa nilainya si A misalkan. Ini jelek. Kalian si A B C yang sekelas nih tahu si A ini nggak ngerjain tugas. Gimana dia mau dapat nilai bagus. Sedangkan tugas adalah 30% dari penilaian. Jadi ketika eh saya sudah share data, dia ngomel-ngomel, ih ibu ini tuh nggak nge-share nilai nih. Saya sudah komunikasikan. Nih ada yang mau remedial nggak? Nih nilainya kayak gini. Terus kemudian ada yang mau singgah nggak nilainya? Tuh, kenapa saya nilainya kayak gini bu? Nah ini kamu nggak ngerjain. Oh iya bu. Gitu. Jadi ada komunikasi antara 2 arah di sini. Jadi itulah psikologis komunikasi. Dimana kita ada hubungannya ya sama makna tadi ya, cuci piring yang diomelin kita nggak ngomong udah taruh aja, atau kita bilang saya capek pulang kuliah nanti ya saya istirahat dulu bu, saya baru cuci piring atau yang seperti itu. Nah kemudian memahami diri sendiri dan orang lain. Jadi kita perlu membutuhkan feedback atau umpan balik. Jadi kita pahami dulu diri sendiri kita, baru orang lain. Jika kita ingin mengetahui orang lain, gitu, maka kita harus mengetahui diri kita sendiri. Jadi, misalkan contoh tadi ya, cuci piring. Oh, kita harus ada kesadaran dari diri kita, gitu. Oh iya, kita membutuhkan ibu kita agar eh, mungkin agar tidak dimarahi ibu kita harus bilang nih, komunikasi kita lagi capek, nanti mungkin cuci baju sama cuci piringnya nanti ya, gitu. Gitu. Nah, kita ada umpan balik di situ kalau kita membicarakannya. Jadi, usahakan kalian jangan diem aja. Ada yang bingung nggak? Bu, saya bingung, Bu. Bisa langsung feedback balik. Bu, saya masih bingung, Bu. Nah, langsung kita jelaskan di situ. Jadi jangan sampai miskomunikasi di sini. Ketika kita pembelajaran pun jangan sampai kita miskomunikasi. Nah, dengan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain, kemudian kita membuat keputusan atau juga menyelesaikan konflik dan masalah. Jadi di sini kita pikirkan, kemudian kita menyelesaikan konflik, membuat keputusan, kita harus memikirkan gimana umpan balik yang ada. Itu ya. Misalkan contoh ya umpan balik. Dia oke nggak nih? Atau, oh dia nggak oke. Contohnya tadi ya,
saya jujur kalau misalkan setelah UTS saya udah bilang nih ya kalau mau remedial silakan. Oh iya Bu, nih remedial masih belum nih kalian bisa remed lagi. Oh iya Bu, kerjakan. Nih udah nilainya udah oke ya. Bu kok saya masih nilainya belum berubah. Oh iya saya cek dulu ya. Ini saya oke nih dengan kondisi kita komunikasinya oke berjalan. Nah setelah misalkan oke udah nilai udah keluar, udah oke gitu kan, udah semuanya. Nah, ketika sudah 3 tahun berlalu, baru menanyakan ini, gitu ya. Apakah orang tersebut akan mengingat? Gitu. Apakah iya penting bagi orang tersebut untuk mengingatnya? Padahal sebenarnya sebelumnya sudah oke, gitu. Nah, ini harus ada eh, yang pengetahuan kita tentang umpan balik ini. Jadi external feedback, misalkan kita ya, eh, kita terlalu pede juga kadang. Dulu saya pede banget gitu ya. Di zaman SD mungkin ikut lomba sana, ikut lomba sini, SMP, SMA gitu. Tapi ketika eh, mungkin kerja gitu ya, saya jadi nggak pede. Oh, ngeliat nih orang kok banyak yang trouble gitu ya, banyak yang berantem. Ya udahlah, saya jadi orang yang diem aja. Gitu ya. Mungkin secara eksternal saya diem, tapi secara internal, secara dalam diri saya juga saya ada feedbacknya gitu. Atau mungkin saya bisa dari feedback orang sekitar. Dari eksternal kita feedback tapi nggak kita tangkap semuanya, tapi dari internal kita, oh iya berarti kita salah. Kita ada salah apa? Oh iya waktu itu saya pernah salah, saya nggak ngerjain tugas kelompok bareng teman-teman, akhirnya teman-teman menjauhkan saya. Misalkan seperti itu. Itu kita tahu kita, oh iya saya harus berubah gitu. Gimana caranya? Yaitu mungkin ada yang eh, ditunda dulu, belum mau berubah, ntar aja lah berubahnya, saya mau santai-santai. Ya itu balik lagi ke orangnya. Atau juga ada secara verbal tadi ya, umpan baliknya, Bu maaf saya belum bisa nyuci piring. Eh, Nanti setelah saya istirahat baru saya bisa cuci piring ya. Nah itu ada umpan balik verbalnya dari kita. Oh iya gitu, misalnya iya nak, gitu. Agar ibu tidak marah, gitu. Kita kasih tahu. Gitu. Nah, ada juga inferential feedback, mungkin lebih kepada kategori untuk the next feedbacknya gitu ya. Gimana caranya untuk dia negatif atau positif, atau juga malah nggak ada feedback balik. Contohnya nih ya, tadi saya tanyakan, kalian udah paham tugasnya? Nggak ada nih yang jawab. Itu masuknya zero feedback. Jadi gimana? Em, Mungkin saya tanya, oh nggak ada yang nanya nih atau Bu saya masih belum paham, Bu sama akhirnya zero feedback. Ini sebenarnya positif atau negatif nih ya feedbacknya untuk tugasnya mereka memahami atau enggak nih. Gitu. Saya pun juga jadi nggak tahu dari kalian tidak. Oh iya Bu saya sudah paham. Gitu. Oh saya tahu. Oh ya udah positif nih feedbacknya, udah oke ya. Kemudian memaparkan hubungan yang bermakna. Jadi kita tidak hanya memiliki diri kita sendiri, tetapi kita harus mempertimbangkan kebutuhan, keinginan orang lain. Jadi secara nggak langsung kita di kelompok kecil maupun kelompok besar, misalkan contoh ya, di rumah aja, ibu, bapak, mungkin adik, kakak, gitu ya, itu pun dalam kelompok kecil mereka punya kebutuhan dasar. Jadi mereka punya kebutuhan dan keinginan yang harus dipertimbangkan. Nah, di situ pun kita bisa lihat nih hubungannya, apakah kita yang kita inginkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kita harus memiliki komunikasi di situ. Jadi itu adalah kebutuhan sosial. Nah, apa kita perlu ada hubungan gitu ya. Mungkin em, dengan pacarnya, dengan em, calon calon atau mungkin dengan teman yang lain gitu. Nah, kita bisa ada kepentingan atau kebutuhan dengan orang lain tersebut. Saya pun dulu sering banget gitu ya. Oh, ada kepentingan apa nih si orang ini?
oh pengen nyontek gitu misalkan seperti itu. Oh dia nggak paham tugasnya, dia pengen diajarin tugas ini. Nah, itu juga sebenarnya ada kepentingan dari kebutuhannya mereka. Nah, di sini ada namanya inklusi. Menurut psikologis William Kies, susah banget ya ngobrolnya, ngomongnya. Cutes. Nah, di sini inklusi ini kebutuhan kita bersama dengan orang lain. Jadi mengadakan kontak sosial. Contoh nih, eh, kita senang nih jika merasa orang lain menerima kita. Jadi misalkan ada suatu em, misalkan apa ya, cinta-cintaan deh. Nah, iya aku suka nih sama nih orang cantik atau nih orang ganteng gitu ya. Nah, terus habis itu dia eh, menyatakan cinta lah. Nah, suatu hubungan. Nah, orang ini pasti eh, dalam hatinya walaupun dia nggak suka sama orang ini dia seneng, ih ternyata aku ada yang suka loh gitu. Nah, di situ memang kita perlu merasakan dan menginginkan suatu hubungan, tapi memang harus ada namanya kontak sosial atau ada komunikasi. Nah, misalkan mana kita tahu kalau dia nggak nyatain perasaan sama kita, gitu, misalkan seperti itu. Nah, ada juga kebutuhan untuk kontrol, di mana kita merasakan bahwa kita bertanggung jawab, gitu. Jadi contoh tadi tugas kelompok. Nah, kita mampu bekerja sama dan mengelola lingkungan kita. Jadi kita bertanggung jawab nih. Oh, ada tugas nih, tugas kelompok. Ya udah aku kerjain bareng. Tapi misalkan contoh nih ya, waktu itu saya eh, semester 3 apa ya? Waktu itu saya ngajar sama kayak kelas kelas DKV kalau nggak salah waktu itu. Nah, di situ ada nih eh, yang mempengaruhi kita gitu ya. Jadi em, saya ngasih tugas kelompok. Besoknya kan kalau satu kali kelompok udah di setting, kalian nanti di kelompok di sistem ya, di kelompok seterusnya kalian akan sama nih. Kalau misalkan ada tugas kelompok yang kedua, misalkan contoh, gitu. Berantem lah nih, satu anaknya ini nggak ngerjain ternyata. Akhirnya sama kelompoknya, Bu saya nggak mau sama dia, nilainya nggak usah dimasukin Bu, nilainya nol aja nih saya ngumpulin tapi dia nggak usah Bu, nilainya kosong ya Bu. Dia nggak ngerjain, plan lah komunikasikan ke saya. Terus saya tanya, kenapa kamu kok nggak ngerjain? Tuh, ini udah pada komplain nih teman-temannya, gitu. Iya, oh, maaf Bu, saya habis kecelakaan. Atau mungkin, maaf Bu, saya sakit. Bapak saya sakit, ibu saya sakit. Tuh, saya harus apa gitu. Kayak ada aja alasannya gitu ya. Em, tapi kan dikomunikasikan ya harusnya ke teman yang memang sekelompoknya gitu ya. Akhirnya teman kelompoknya karena tidak dikomunikasikan dia kecelakaan, mungkin dia sakit waktu itu, teman sekelompoknya jadi marah. Nah, akhirnya tidak mau kelompokan lagi sama dia. Akhirnya saya bingung. Nih kamu jadi mau gimana? Udah dihapus aja dia dari kelompok. Akhirnya saya bikin dia sendiri gitu ya. Ya udah Bu, nanti saya upload. Maaf Bu telat. Eh, ya udah pokoknya sebelum UTS udah harus dikumpulin ya. Soalnya saya harus masukin nilai yang UTS dulu terus UAS. Iya Bu. Gitu. Nah itu kan ada komunikasi harusnya. Dikomunikasikan dengan teman sekelompoknya. Kalau teman sekelompoknya memahami, kalau tidak ya Bu saya nggak bisa sama dia karena dia lagi sakit. Saya nggak mau sama dia, saya mau sama yang lain aja. Itu bisa gitu. Jadi adanya komunikasikan di sini. Ya seperti tadi mungkin dikomunikasikan kenapa nih alasannya. Ya harusnya kita menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Misalkan kenapa nih? Oh gini, ya udah lain kali mungkin nggak sama dia lagi, gitu ya. Nanti ada mungkin sama orang lain yang memang dibutuhkan. Jadi komunikasi ini dipertemukan afeksi ya untuk menerima cinta dan kasih sayang. Jadi memang kita jika kita mampu untuk berkomunikasi dan bermakna dengan orang lain, maka kita tidak merasa tidak dibutuhkan, tidak dicintai maupun tidak mampu. Jadi ketika kita punya afeksi atau kasih sayang, menerima cinta, kita juga
dari komunikasi itu kita mampu eh, memaknai bahwa orang tersebut eh, tidak lagi butuh yang lain. Misalkan contohnya seorang bapak, dia sayang banget nih sama anak perempuannya, dibutuhkan, dicintai gitu ya, saling komunikasi dengan baik. Nah, akhirnya si anak perempuan ini tidak lagi mencari laki-laki yang memang di luar itu ya, yang memang tidak eh, apa ya, merusak perempuan ini gitu. Jadi sebenarnya dengan afeksi ini, dengan kasih sayang, menerai cinta, kita juga merasa oh kita dibutuhkan, kita dicintai, kita mampu gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan afeksi ini, kita tidak menyatakan, kita tidak memberikan kasih sayang, nah kita berarti merasa kita tidak dibutuhkan, kita tidak dicintai, dan kita tidak mampu. Mungkin di sini ada yang seperti itu. Eh, saya pun sama ibu saya suka miskomunikasi gitu. Mungkin sering cekcok gara-gara misalkan zaman dulu ya sebelum saya pindah. Nah, itu eh, ibu saya ngomel terus gitu. Nah, saya belum komunikasiin ke dia, saya capek. Saya ini, misalkan saya tidur gitu ya, pulang. Tidur mulu gitu. Atau mungkin tuh kan sakit gara-gara nggak makan gitu ya. Nah itu kan ada sendiri ya gitu ya. Kita harus komunikasikan. Saya sakit karena ya ada penyakit di kantor lagi ada sakit gitu. Jangan eh, itu kan sakit kan gara-gara kamu nggak jaga kesehatan sih. Namanya juga sakit. Ada misalkan COVID ya waktu itu. Saya diusir dari rumah. Jangan sampai pulang bawa ke rumah. Jadi saya diusir udah sana tinggal di mana dulu, jangan ke sini. Jadi em, ya memang kita harus tahu diri dulu, komunikasikan dengan baik. Bu, saya habis ada meeting dari luar. Saya habis dari luar kota. Saya nggak bisa balik ke rumah. Saya cek dulu ya. Iya, cek dulu. Pas cek 1 hari hasilnya oh ternyata hasilnya COVID gitu ya. Jadi saya Bu maaf saya nggak ke rumah. Iya kamu nggak usah ke rumah. Eh, udah di ini aja kamu katanya di kosan gitu. Seperti itu. Jadi eh, bisa aja nih kita membicarakannya. Jadi gimana cara mengubah sikap perilaku orang sebenarnya tinggal tergantung pola pikir kita dan pola pikir orang itu kita harus memahaminya. Gimana caranya komunikasi antar manusia. Misalnya contoh ya, sini. Dia, kamu lagi apa? Oh iya, aku lagi ini. Tapi ketika bising, em, kamu lagi apa? Hah? Apa? Gak dengar? Gitu. Atau mungkin bakal sinyalnya putus-putus. Misalkan kayak kalian dengar saya nih, saya kan rekam nih, untungnya. Kalau kalian dengar saya putus-putus gitu, mungkin sinyal kalian ada yang bentrok atau sinyal saya ada yang salah. Itu kita bisa lihat lagi. Itu pun kita bisa lihat. Nah, contoh nih, seseorang yang kelihatan religius dan sopan bisa jadi seorang penjahat yang biadab. Contohnya, kalian nonton Walid, itu lagi hits banget film Walid ya. Yang Walid tuh filmnya Bid'ah atau Bid'ah ya. Nah, kalian mungkin udah nonton atau belum? Ada yang sudah nonton? Ada yang sudah nonton? Sekilas lewat FYP, Pak. Ah, FYP, Bu. itu saya nonton ada 25 episode atau 15 gitu saya lupa. Pokoknya di total di situnya ada 15 ada lupa itu di situ. Jadi dia kelihatan religius, sopan, tapi ternyata dia penjahat kelamin gitu ya. eh Namun sebaiknya ada yang kayak preman gitu ya, yang sikapnya agak kasar, urakan, seram, malah bisa jadi malaikat penolong yang ketika kita membutuhkan. Jadi orang yang baik belum tentu kelihatan baik gitu ya. Belum tentu dia biadab tapi ternyata gitu. Contohnya seperti film Walid itu ya. Dia kelihatannya oh kayak kiai gitu ya. Ternyata dia penjahat kelamin. Nah, itu kita bisa lihat misalkan ada preman ternyata oh lebih baik gitu. Contohnya seperti itu. Mungkin kalau kita lihat di jalan ya, saya sering lihat orang yang
apa ya, kecelakaan gitu misalkan. Tapi biasanya kalau di kecelakaan itu mereka itu eh, saling tolong menolong gitu ya. Saya pernah kecelakaan motor gitu, lagi naik ojek. Nah, motor tapi ya lecet dikit doang gitu lah ya. Nah, orang-orang yang sekitar waktu sekolah gitu ya. Orang-orang yang di pekerja ini gitu ya, mungkin lagi duduk di deket mall gitu, saya lewat mau pulang sama tukang ojek gitu ya. Naik. Jatuh nih, yang ditolong saya sama si bapak-bapak gitu. Sampai dikasih eh, minum, sampai dikasih roti karena jatuh gitu. Saya pun juga kayak, hah, sam, hah, kok tukang ojek saya nggak dibantuin gitu? Kok saya doang yang dibantuin gitu? Sebagai mungkin anak sekolah gitu ya. Nah, itu mungkin juga mereka melihatnya, oh ini anak kecil, kasihan dia jatuh. Kalau itu kan bapak-bapak gitu ya. Kalau ojeknya bapak-bapak, ya dia bisa lah sendiri, dia kuat gitu. Padahal sebenarnya yang bapak-bapak yang harus dibantu, anak kecil mungkin nggak kenapa-napa. Gitu. Jadi memang itu ada kemungkinan bisa terjadi di situ. Nah, secara psikologi juga kita mulai seharusnya ya ketika kita belajar komunikasi digital dan sosial media, kita bisa memahami nih, oh orang ini sukanya dia sama yang dia nggak suka seperti apa. Contohnya, mungkin kalau kalian suka komen di artis kesukaan kalian gitu ya, atau kalian suka head comment malah, kalian suka mm, ngobrol, istilahnya head comment tuh mengatai yang buruk-buruk gitu terhadap orang tersebut. Nah, itu biasanya orang tersebut ada kala eh, langsung ngeblok gitu ya. Langsung mereka sakit hati, langsung mereka blok agar tidak ada head comment yang masuk ke dalam lingkungan mereka. Karena bisa negative thinking mempengaruhi juga pada psikologis mereka. Jadi komunikasi sebenarnya memang berpengaruh sekali terhadap psikologis manusia. Jadi tak terlepas itu dari komunikasi dengan psikologis manusia sendiri. Saya pun selalu, misalkan ya, saya selalu ke kalian untuk eh, kalau misalkan ada masalah atau mungkin ada yang masih kurang serak, silakan diomongin. Tadi saya oke banget. Oh kenapa? Gitu. Iya Bu, ya udah saya langsung ganti ya. Ini oke, oke Bu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, misalkan komunikasikan. Nanti misalkan nilai juga saya share, Bu, saya kok gini ya Bu? Oh nih kamu remedial ya? Oh iya Bu, saya mau remed, mau remed. Bu, saya mau remedial gitu. Nih saya udah, Bu, saya remedial nilainya baru segini. Ya udah kamu remed lagi ya. Jadi, jadi saya bisa, nih saya share nih yang remedial baru nilainya segini nih, masih kurang. Oh iya Bu, saya remedial lagi. Jadi nanti kalian bisa eh, mengulangnya. Jadi bisa seperti itu dimiliki jadi beberapa faktor. Jadi saya pun eh, berharap kalian di sini karena kita belajar komunikasi digital dan sosial media, nanti mungkin ada komunikasi digital lebih ke banyaknya sih YouTube ya. Tapi nanti mungkin the next kita mencoba untuk bagaimana cara untuk kalian berkomunikasi secara digital. Mungkin saya nanti pengen nyoba tugas individu kalian mungkin kalau itu eh, bisa memperkenalkan diri gitu, keinginannya seperti kemarin ya, misalkan keinginan berkuliahnya kenapa, cita-citanya apa, itu bisa eh, atau mungkin kalian hobinya apa. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah konten gitu ya secara sosial media. Karena memang ada sosial medianya nih ya. Jadi kita bisa buat tugas individu lah. Cuman seperti kalian sehari-hari gitu. Nah, tergantung dengan kalian seperti apa. Jadi nanti em, ya terserah misalkan kalian nanti mau di TikTok atau mungkin di Instagram, nanti nggak usah pakai Instagram atau TikTok kalian, kalian bisa upload nanti tugas individunya mungkin nanti the next ya. Ini masih tugas kelompok. Nanti lebih ke sosial media. Nanti digitalnya mungkin seperti ini lah ya YouTube. YouTube juga masuk sosial media sih. Tapi nanti ini juga digital juga sebenarnya digital sama sosial media mirip-mirip.
gitu ya. Cuman memang kondisinya kalau digital biasanya lebih ke e-commerce gitu. Ntar berjualan, nanti lebih ke situ. Nanti kalau sosial media juga bisa. Nanti kita coba tes ya. Kalian bisa jadi mungkin berjualan apa gitu ya. Nah, kalian bisa menjadi yang berkomunikasi di depan kamera yang pede dengan eh, mungkin nggak live sih, tapi kalian coba rekam terus kemudian kirim aja atau mungkin diupload ntar linknya karena kalau upload video di LMS suka terlalu besar gitu. Jadi saya selalu minta linknya gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang bertanya di sini, tugas mungkin nanya atau eh, bisa ya untuk upload YouTube. Ada yang belum bisa? Sudah bisa, Kak. Udah sudah bisa ya upload YouTube. Jadi banyak juga yang memang tugasnya upload YouTube. Alasannya karena eh, biasanya waktu untuk presentasi kita nonton itu terlalu panjang. Tapi kalau misalkan sambil berjalan itu kita bisa lihat di situ. Jadi udah oke ya kelompoknya bisa dikerjakan Ya, waktunya oke. seminggu. Bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva, terserah kalian untuk presentasinya apa aja. Ada Prezi dan lain-lain kan banyak ya untuk presentasi. Terserah mau gambar-gambar atau mungkin lebih ke omongan. Ya, sebenarnya saya nih jujur ini eh, apa ya dari paper. Jadi saya copy kalau saya presentasi untuk membuat presentasi panjang pendek-pendek biasanya nggak seperti ini. Cuman karena saya harus mengajarkan kalian secara teoritisnya, mau nggak mau saya copy kayak gini. Sebenarnya saya nggak suka bikin eh, presentasi kayak gini gitu. Tapi mau nggak mau karena banyak gitu ya materinya. Jadi mau nggak mau saya harus share di sini gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti kalian bisa teruslah explore diri kalian untuk gimana caranya berkomunikasi dengan teman kalian. Di sini kita belajar antarpersonal ya, personal untuk sesama eh, kelompok lah ya orang lain. Jadi kalian bisa menurut gue kayak gini, menurut gue ini, menurut saya. Jadi kalian bisa mix presentasi di mix ya. Jadi kalian bisa eh, dari pandangan menurut menurut orang lain, jurnal, buku, atau mungkin dari kalian sendiri. Jadi kalian bisa search ChatGPT juga ada, tapi ChatGPT biasanya simple gitu ya. Tapi biasanya ada penelitian, cari aja di Google, nanti ada PDF-nya mungkin punya orang gitu ya, jurnal-jurnal, buku gitu. Jadi kalian bisa menurut ini, kalau menurut saya di mix, menurut kami bla bla bla. Jadi kalian bisa presentasikannya, upload di YouTube. Oke, baik. Mungkin sampai di sini. Eh, Bisa nanti waktunya 1 minggu untuk eh, pengerjaannya untuk kelompok. Selamat mengerjakan. Mungkin minggu depan saya em, bentrok gitu ya, tanggal 14 Mei-nya. Mungkin nanti kalian download materi terlebih dahulu. Em, Bisa mungkin karena bentrok, jadi saya bisa untuk download materi dulu. Nanti mungkin minggu depannya bisa saya 2 kali penjelasan dari pertemuan yang ke-5 sama ke-6 gitu. Jadi mungkin minggu depan kita download materi dulu untuk kehadirannya em, sambil kalian apa ya? Mungkin mengerjakan tugasnya gitu ya terlebih dahulu dan mereviewnya gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Eh, Selamat libur panjang nanti tanggal 12-13 ya. Jadi em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.